Halo teman-teman, kenalin nama saya Melas Naulan dengan NIM 444525575 dari Prodi Ilmu Kelautan kelas 2A. Jadi di sini saya akan membuat tutorial boxplot dan one way ANOVA dengan R Studio ya teman-teman. Nah, jadi sebelum mulai tutorialnya, jadi saya akan jelaskan apa sih itu boxplot. Jadi boxplot itu grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi data. Dengan boxplot kita bisa melihat nilai minimum dan maksimumnya, median, nilai tengah, dan kuartil serta outliernya, yaitu data yang menyimpang ya, outlier tuh. Jadi terus one way ANOVA itu metode statistika yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dari dua kelompok ya. Jadi kita mulai aja ya teman-teman tutorialnya tanpa berlama-lama. Jadi yang pertama kita tuh harus tahu dulu websitenya si ANOVA ini. Terus kita copy CTRL-C, lalu kita ke RStudio, CTRL-V. Nah, setelah itu kita install package ya satu-satu dari sintaks 1 sampai sintaks 3. Kita install package ya teman-teman. TD first ya. Nah, ini udah ke download. Terus kita lanjutin sampai sintaks 3. Kita download lagi. Static. Lalu kita run ya satu-satu. CTRL-A terus run. Nah, terus udah gitu jadi nih tidyverse ini dia tuh kayak olahan data, dan apa sih visualisasi data. Kalau ggplot itu dia mempercantik grafik dan statistik. Terus untuk R-static itu dia analisis statistik sederhana. Lanjut lagi ya teman-teman ke websitenya lagi ANOVA. Terus kita copy lagi ini CTRL-C, terus CTRL-V. Habis itu kita run lagi ya teman-teman. Kita run, semuanya kita run dari sintaks 4 sampai 6 kita run. Nah, jadi di sini itu sintaks 4 dia itu data playground itu untuk memanggil dataset bawaan R ya. R bernama playground yang berisi data berat tanaman weight berdasarkan kelompok perlakuannya. Terus seed itu tuh dia untuk mengatur angka awal untuk proses random agar hasil pengambilan sampel selalu sama setiap kali kode dijalankan. Kalau sintaks 6 ini dia itu untuk mengambil data playgroup lalu memilih satu sampel secara acak dari setiap grup. Jadi intinya tuh kode ini tuh mengambil satu data acak dari tiap kelompok tanaman dan hasilnya akan tetap sama setiap dijalankan karena sudah menggunakan seed. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Kita ke ini, terus kita CTRL-C, lalu ke RStudio, CTRL-V, kita run ya, kita run. Nah, udah fungsi dari si level playgroup itu dia mengambil kolom grup dari database playgroup levels yang digunakan untuk melihat kategori atau tingkatan level dari data bertipe faktor. Contohnya tuh
misalnya tuh kayak CTR1, TRT1, TRT2 gitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, kita copy lagi CTRL-C, CTRL-V, lalu kita run lagi ya teman-teman. Nah, jadi sintaks 8 sampai 9 ini dia tuh fungsinya untuk menyimpan kembali hasil perubahan ke datasheet Playgroup. Intinya tuh kayak sintaks ini digunakan untuk mengatur ulang urutan kelompok agar sesuai keinginan kita ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke Playgroup. Kita CTRL-C, terus CTRL-V, kita run lagi ya teman-teman. Nah, di sini itu apa sih dari sintaks 10 sampai sintaks 12 ini dia itu tuh untuk mengambil database Playgroup lalu meneruskannya ke proses berikutnya. Untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom grup, misalnya CTRL1, TRT1, TRT2. Nah, dan hasilnya tuh akan menampilkan tabel yang berisi rata-rata dan standar deviasi berat tanaman untuk setiap kelompoknya. Jadi intinya tuh sintaks ini tuh digunakan untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku tiap kelompok dalam kata gitu. Dalam data. Lanjut lagi ya ke sini, kita copy lagi, terus kita paste, abis itu kita run lagi ya teman-teman. Pokoknya setiap ini kita run terus. Nah, di sini udah ada apa sih namanya grafiknya teman-teman nih. Jadi di sintaks 13 ini fungsinya dari paket ggperp itu untuk membuat box plot atau diagram kotak ini nih. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini tuh ada kayak X-nya itu kayak group CTRL, TRT1, TRT2, terus untuk W-nya itu yang white. Yang ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada nilai mediannya nih, teman-teman, yang garis yang di tengah sini. Ini nilai mediannya. Terus juga kita bisa di sini tuh udah ada kayak kuartil 1 sama kuartil 3-nya. Kalau kuartil 1 tuh ya dia yang di bawah sini ya, teman-teman. Kuartil 1. Nah, ini kuartil 3-nya di atas dia. Dan juga di sini tuh ada, kita bisa melihat kayak outliernya, data yang menyimpangnya. Jadi intinya tuh sintaks ini nih digunakan untuk membandingkan distribusi berat tanaman antara kelompok dan dalam data box plot. Lanjut lagi teman-teman. Ini kita CTRL-C, lanjut lagi CTRL-V, terus kita run lagi teman-teman. Nah, jadi si sintaks 14 ini dia itu untuk mengambil database Playgroup lalu diteruskan ke proses berikutnya. Terus kalau untuk sintaks 15 itu tuh dia fungsinya dari paket restack untuk mendeteksi outlier, data yang menyimpang ya teman-teman pada variabel weight di setiap kelompok. Terus jadi tuh intinya nih si sintaks 14 sampai 16 ini digunain untuk menemukan data yang menyimpang
atau bisa disebut dengan outlier dalam setiap kelompoknya. Lanjut lagi ya teman-teman. Kita scroll sampai bawah. Nah, kita copy lagi yang build the linear model. Itu kita copy CTRL-C. Terus kita masuk RStudio lagi, terus kita CTRL-V. Habis itu kita run, teman-teman. Nah, di sini udah ada tabel lagi yang grafik lagi yang berbeda ya, teman-teman. Jadi ini tuh kayak dia tuh sintaks 17 sampai 20 ini dia tuh kayak menjelaskan bahwa white dipengaruhi oleh grup. Jadi dia tuh kayak semacam mengecek data, apakah data tersebut residual berdistribusi normal. Jadi tuh kalau kita biar kita mengetahui si grafik ini normal atau enggak gitu tuh, titik-titiknya dia tuh kayak lurus gitu ya teman-teman, garis lurus. Nah itu datanya normal. Kalau misalnya menyimpang jauh, itu tuh titik-titiknya dia tuh tidak normal gitu. Jadi intinya dari sintaks 17 sampai 20 itu tuh kode ini tuh digunain untuk membuat model ANOVA atau regresi sederhana, mengecek asumsi normalitas residual dengan ccplot. Jadi kita tuh ngecek ini normal apa enggak gitu kok. Gitu tuh. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Kita ke sini. CTRL-C, CTRL-V. Seperti biasa di run ya teman-teman. Kita run terus. Nah, di sini tuh udah ada di bawah sini nih. Jadi dia nih mengambil nilai residual dari model selisih antara nilai asli dan hasil prediksi gitu. Fungsinya itu untuk melakukan uji normalitasnya teman-teman. Jadi di sini jadi tuh dia tuh ngecek apakah data ini normal atau enggak gitu ya teman-teman. Intinya tuh sintaks yang 21 sampai 22 ini digunain untuk menguji apakah residual dari model itu sudah memenuhi asumsi normalitas yang penting dalam analisis ANOVA. Lanjut lagi teman-teman. Azan dulu. Oke, kita copy lagi CTRL-C ke RStudio, CTRL-V, terus kita kita runin lagi teman-teman. Nah, jadi sintaks 23 ini dia itu mengambil database melalui database lalu diteruskan ke proses berikutnya. Terus untuk sintaks 24 itu dia untuk mengelompokkan data berdasarkan grupnya. Kalau sintaks 25 itu fungsi dari R-statics untuk melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk pada variabel Y di setiap kelompok. Jadi tuh hasilnya akan menampilkan nilai statistik pada p-value untuk tiap grup ya teman-teman. Jadi intinya tuh sintaks
23 sampai 25 itu digunain untuk ngecek normalitas data pada setiap kelompoknya. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, Gigi Playgirl White Face. Nah, ini kita CTRL-C lagi, terus CTRL-V, lalu kita run lagi teman-teman. Nah, dia udah berubah grafiknya. Jadi ininya tuh fungsi dari paket ggplot untuk membuat ggplot untuk uji normalitas secara visual. Jadi tuh variabel yang diuji normalitas data berat tanaman. Jadi tuh kayak dia tuh kayak per grup gitu ya teman-teman. Jadi tuh intinya sintaks ini nih digunakan untuk melihat normalitas data weight pada setiap kelompok secara visual dalam tampilan. Jadi tuh kita tuh kayak di sini nih ada tiga grup gitu tuh teman-teman. Nah, jadi tiap grupnya ini biar apa sih, agar kita tuh tahu gitu tuh dia tuh si normal apa enggak gitu loh si data tersebut ini gitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut lagi ke ini plot model 1. CTRL-C, terus pindah ke RStudio, CTRL-V seperti biasa, lalu kita run teman-teman. Nah, di sini dia itu menampilkan diagnosis plot dari model linear yang sudah dibuat sebelumnya. Ini ya teman-teman grafiknya. Jadi grafik ini tuh menampilkan sumbu X, ya seperti biasa ini sumbu X ya. Yang bawah ini, yang gini tuh sumbu X dan ini sumbu Y. Ya teman-teman. Jadi fungsi grafik ini nih untuk ngecek linearitas, apakah hubungannya sudah linear, terus homoscedasticitas, ya apakah variansi residualnya sama, tidak menyebar, tidak beraturan. Cara interpretasinya itu titik menyebar acak di setiap garis itu model baik. Kalau ada pola tertentu kayak melengkung atau menyebar ke atas atau ke bawah itu ada masalah ya. Jadi intinya tuh sintaks 27 ini digunakan untuk mengecek apakah model regresi atau ANOVA sudah memenuhi asumsi dasar melalui grafik residual. Kita lanjut lagi teman-teman, kita ke websitenya ANOVA lagi, scroll ke bawah, terus kita copy lagi, CTRL-C, kita masuk lagi ke RStudio, lalu CTRL-V, habis itu kita run lagi teman-teman. Nah, jadi sintaks 28 ini dia tuh mengambil database lalu diteruskan ke fungsi berikutnya ya, seperti biasa. Nah, fungsi dari rstatic itu untuk melakukan uji level. Jadi dia tuh untuk nguji digunakan untuk ngecek homogenitas variansinya, apakah variansi antara kelompok sama gitu, sama atau enggak. Nah, kalau misalnya p value-nya lebih dari 0,05 itu dia variansinya homogen, berarti sama. Tapi kalau misalnya p value-nya itu kurang lebih dari 0,05 itu variasinya tidak homogen. Jadi intinya sintaks ini digunain untuk ngecek apakah variansinya antar kelompok sama sebelum melakukan ANOVA. Lanjut lagi teman-teman, kita scroll lagi ke bawah, terus kita salin lagi, CTRL-C, terus CTRL-V. Habis itu kita seperti biasa
kita run lagi ya teman-teman. Jadi semuanya tuh diranin teman-teman. Nah, jadi dari sintaks ini dia tuh apa ya? Jadi tuh untuk fungsinya itu untuk melakukan uji lanjut 2K HSD yang digunakan untuk membandingkan setiap pasangan kelompok ya teman-teman. Jadi intinya tuh sintaks ini digunakan untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang berbeda signifikan ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke RStudio ke ini lagi ANOVA, kita scroll ke bawah. Nah, kita CTRL-C seperti biasa, lalu CTRL-V. Salah. V. Habis itu kita run lagi, teman-teman. Nah, di sini muncul. Jadi tuh sintaks 31 sampai 33 ini intinya kode ini digunain untuk membuat box plot yang sudah lengkap dengan hasil statistik ANOVA plus 2K sehingga bisa melihat perbedaan data secara visual sekaligus melihat p-value langsung di grafiknya gitu ya teman-teman. Bentar teman-teman, hilang teman-teman, sabar ya. Kan tadi di ini run. Nah, terus lanjut lagi ke sintaks 34 itu. Nah, kita seperti biasa CTRL-V, terus kita run lagi teman-teman. Nah, dia ini udah berubah nih. Jadi si sintaks 34 sampai 41 ini dia nih kayak kode ini digunain untuk menguji perbedaan rata-rata saat variasi tidak sama, terus juga mengetahui pasangan kelompok yang berbeda, terus menampilkan hasil lengkap dalam grafik box plot plus p-value nih teman-teman, kayak gini. Nah, dia udah ada si ininya nih teman-teman, si namanya itu aja lah. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita ke ininya lagi, terus ke sini CTRL-V seperti biasa, terus CTRL-V, terus kita run lagi teman-teman. Oh my god. Nah, jadi kode ini ya sama aja ya teman-teman kayaknya. Pokoknya jadi ini nih digunain untuk Quets ANOVA membandingkan setiap, jadi tuh dia ini untuk membandingkan setiap kelompoknya aja lah teman-teman. Tuh kurang lebih ya untuk menguji perbedaan rata-rata sama aja ya teman-teman. Pokoknya
gitu. Jadi udah sampai sini aja ya teman-teman yang baru saya pelajarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya udah, ini pembahasan saya tentang tutorial Boxplot dan One Way ANOVA di RStudio, mulai dari pengolahan, pengecekan, asumsi hingga interpretasi hasil dan visualisasinya nih teman-teman. Mohon maaf juga karena kurang ininya ya. Pokoknya semoga tutorial ini tuh membantu kita dalam memahami analisis data, khususnya dalam penggunaan si aplikasi R ini untuk keperluan statistika. Oke, jadi segini aja tutorial saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.